كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, Allah Subhanahu wa taala memberikan taujih, arahan dalam wahyunya untuk setiap kita yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dapat meraih al-farah, dapat meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ada 3 amalan pada ayat tersebut yang kemudian harus menjadi karakteristik kita dalam mengelola waktu hidup dan kehidupan kita. Lalu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang diseru komunitas khusus al-mu'minun, orang yang beriman, yakni mereka orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, orang yang senantiasa mendahulukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka saat panggilan ini diserukan, ya ayyuhalladzina amanu, sekecil apapun iman yang ada dalam hati seorang hamba, walau bidarrah, walaupun sebesar atom, dia akan segera menoleh atas panggilan tersebut. Sekecil apapun, ketika memang iman itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dia akan segera menoleh terhadap seruan tersebut dan bersegera ingin tahu ada apa gerangan Sang Khalik melakukan atau memberikan seruan kepada orang yang beriman. Ada 3 perintah dalam ayat ini. Allah memerintahkan isbiru wasabiru. Sering diartikan bersabarlah dengan sungguh-sungguh.
Kata Imam As-Sudi bahwa sabar dan musabarah itu berbeda. Musabarah itu menjadi karakteristik. Artinya sabar tak mengenal waktu. Sabar selamanya. Sebagaimana maknawiyah sabar yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 177. As-sabiruna fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sementara sabar dalam arti umum menahan diri dari rasa sakit, baik dirasakan secara basyariah maupun secara ruhiyah. Dia bisa menerima apa yang terjadi, membersamai rasa ridho atas ketentuan Allah, tetapi masih sering terganggu kesabarannya. Kadang satu saat basyariah menyatakan, bagaimana saya disebut tidak sabar, atau harus seperti apa sabar saya? Saya ini sudah bersabar sejak awal. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini bisa saja dia sedang menggugurkan kesabarannya. Ya, atau mungkin tidak diungkapkan, tetapi kemudian melawan perseteruan dari pihak orang yang menjadi seteru buat kita. Nah, ini juga bisa menggugurkan nilai kesabaran. Kita kembali, isbiru waswabiru, diperintahkan untuk menjadi seorang yang sabar tanpa batas. Ini poin yang pertama, ya, bahwa sabar itu adalah pilihan iman, bukan pilihan adat, bukan pilihan keterpaksaan. Dan karena pilihan iman seringkali sifatnya itu irasional. Kalau seseorang sakit datang ke dokter, kemudian kita tanya, untuk apa ke dokter? Maka jawaban pastinya adalah ingin sembuh. Jadi kalau tidak ingin sembuh nggak perlu datang ke dokter. Makanya berusaha datang ke dokter ingin sembuh. Zaman Nabi dulu, orang yang sakit itu datang kepada Nabi. Untuk apa? Mengeluhkan penyakitnya dan memohon kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar penyakit saya sembuh. Sebuah kisah mar'ah sauda, seorang perempuan yang hitam, dia datang kepada Nabi SAW dan saat bertemu berkata, "Inni asra' wa atakassafu," katanya. Aku punya penyakit ayan, dan kalau sudah kumat auratku tidak dapat dikendalikan. Maka imra'ah sauda itu meminta kepada Nabi, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku." Diagnosa Rasul 2. Sabda Rasul, "In si'ti sabarti walakil jannah." Jika engkau mau bersabar, maka untukmu surga. Tapi jika kamu ingin tetap aku mendoakan kesembuhan buatmu, aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu dan kamu akan disembuhkan. Semua orang tahu Nabi doanya itu pasti cash. Dan semua orang juga paham datang ke Nabi itu untuk sembuh. Tapi ketika diagnosanya aneh seperti itu, jika engkau bersabar, walaki al-jannah, bagimu surga. Jika engkau mau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah. Apa yang dipilih oleh mar'ah sauda ini, wanita hitam ini? Faqalat asbiru, katanya. Ya, dia berkata, aku pilih sabar ya Rasul. Tapi berdoalah kepada Allah, kata mar'ah sauda itu, agar ketika kumat oratku tetap terjaga. Subhanallah, luar biasa, ya. Jadi ketika datang awal, dia datang ingin sembuh, mengadukan penyakitnya. Ketika diagnosanya
Dua pilihan, kalau mau sembuh aku akan berdoa. Kalau mau sembuh, ya. Kalau mau sabar, Allah menyiapkan surga. Dia milih surga dan pilihan, maaf, dia milih sabar karena dijanjikan surga. Ya. Nah, pilihan sabar itu adalah pilihan iman. Sulit dimengerti. Dia punya penyakit ayat, ya, yang sering kumat, tapi pilihannya sabar. Bersabar dengan ayatnya. Bersabar dengan ayatnya, tapi tidak sanggup untuk mengendalikan aurat saat kumat. Maka memohon kepada Rasul, ya Rasul, tetaplah berdoa kepada Allah agar ketika kumat auratku tetap terjaga. Maka dalam hadis disebutkan pada alaha. Maka Rasul pun berdoa untuk atak kasabnya itu. Dalam sarahnya disebutkan perempuan itu tidak hanya sekedar terjaga auratnya, tapi Allah menyembuhkannya. Jadi kunci kesuksesan itu adalah sabar. Termasuk ingin sehat. Karena sebalik daripada sabar, menahan diri adalah ketergesa-gesaan. Ada orang sakit gigi datang ke dokter, ingin sekali makan obat itu sembuh. Akhirnya 2-3 kapsul sekaligus dimakan. Apa yang terjadi? Overdosis. Kenapa? Karena ingin segera. Bersabar itu tidak berarti mengabaikan obat. Tetap obatnya diikuti, tapi sesuai dengan dosisnya. Dia pilih sabar karena memang dosisnya sabar. Jemaah rahimakumullah, 40 tahun Nabi Ayub diuji dengan penyakitnya. Saat mengadu kepada Allah, apa yang diungkapkan Nabi Ayub luar biasa. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah diuji dengan kemadaratan, dan sesungguhnya engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, makanya dalam hadis mayazalul bala, ya, tak henti-hentinya bala itu diturunkan untuk setiap hambanya sebagai bentuk ujian. Ya, hatta yalqallahu, hingga setiap hamba itu nanti bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah bersih khoti'atuhu, dari dosa-dosanya. Karena itulah apapun bentuk bala yang menimpa diri, kita harus meyakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah untuk nyicil, ya, sedikit-sedikit dosa itu dihabisi di dunia ini, sehingga saat mati, saat bertemu dengan Allah, semuanya sudah terselesaikan. Ini perintah sabar. Isbiru wasabiru. Kemudian yang kedua, warabitu, siap siaga. Senantiasa siap siaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, hadis dari Abu Hurairah, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Amalan yang dengannya dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan ada 3 amalannya. Yang pertama, isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci. Ketika dingin mungkin, ya, ketika kita berhadas tetapi masih jauh waktu salat, mungkin itu waktu-waktu yang tidak disukai untuk kita wudu. Ketika akan tidur, sunahnya adalah wudu, itu juga mungkin bagian dari waktu yang tidak disukai. Maka sabda Rasul, sempurnakan wudu. Ini amalan ini harus dipahami sebagai sarana penghapus dosa kita dan ditinggikan derajat. Orang yang sukses, yang mendapatkan pahala dari isbagul wudu ini sudah terbukti. Bilal bin Rabah, kedengaran ketoprak terempahnya di surga karena kebiasaan menjaga hadas dengan wudu dan 2 rakaat syukrul wudu. Yang kedua, kasratul khuta indal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Abdullah bin Umi Maktum pernah minta kepada Rasul untuk mendapatkan rukhsah, dispensasi, karena buta, untuk salat Isya dan salat
subuh. Karena 2 waktu itu sudah jarang orang yang lewat, sehingga kalau aku pergi atau pulang dari masjid jarang sekali yang menuntunku. Awalnya Nabi mengizinkan, tetapi setelah itu Nabi bertanya, masih kedengarankah adzan ke rumahmu? Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, tentu saja ya Rasul, selama adzan itu kedengaran, pergi ke masjid di mana adzan itu kedengaran. Bersabarlah untuk tetap menjadi hamba yang sukses, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir dari hadis itu, intidorus salah ba'da salat, menunggu-nunggu waktu salat setelah salat. Bahwa 24 jam waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya dipersembahkan untuk kita dalam optimalisasi ibadah salat. Ya, bahwa waktu yang lainnya sisa salat. Selama ini kita masih kebalik ya. Salat adalah sisa waktu, sehingga begitu sangat tergesa-gesanya salat kita. Maka kemudian di ujung Nabi bersabda, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Rabitu, siap siaga. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah pilih menjadi pribadi-pribadi yang isbiru wasabiru warabitu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk takwa. Ya, bahwa dalam kaidah kita sudah memaklumi yang disebut takwa itu adalah imtisarul awamir wa ijtinabun nawahi. Menunaikan segala perintah, menjauhi segala larangan. Tentu saja dalam perintah istitoah sesuai dengan kemampuan, optimalisasi ikhtiarnya diusahakan, sementara menjauhi larangan tidak ada toleransi. Ya, hukumnya tetap haram walaupun hanya coba-coba. Maka ketika kita menjadi pribadi yang isbiru wasabiru, menjadi pribadi yang senantiasa robat dan kemudian senantiasa berupaya seoptimal mungkin dalam ketakwaan kepada Allah, baik menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kita berharap benar-benar menjadi bagian daripada al-falah, orang-orang yang disukseskan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita berharap Allah senantiasa melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan makhluknya. Allahumma Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.